Assalamualaikum, kembali lagi di Wiltek. Sekarang saya akan mencoba menghack atau menghidupkan power dari HiFi Sony. Ini kiriman dari teman saya dari Tangerang. Dan ini itu STK seri 443090. Ini agak lain dari biasanya karena STK ini dalam satu chip dia itu 3 channel, dan ini itu dari Sony seri GN MHC GN77D dan MHC GN88D. Ini sama persis untuk PCB nya, cuman beda di IC saja. Kalau di GN77D itu kalau nggak salah serinya 443/070. Kalau yang ini agak gedean lagi wattnya. Ini yang dari seri GN88. Jadi maaf, kemarin juga ada yang ngikutin trik saya dan banyak yang ngikutin dan spekernya pada kebakar, karena memang kebanyakan itu yang pada tahu itu kalau dilepas dari motherboard bawaannya itu dia seperti PA kebakar, maksudnya PA jebol, karena yang dihasilkan dari outputnya speaker itu voltase input sama persis. Kemarin juga ada yang jebol speknya, jadi maaf. Jadi disimak baik-baik agar tidak ada lagi kejadian speaker jebol. Di sini ada 3 soket, 1, 2, dan 3. Oke, dari keterangan 3 soket di sini berarti yaitu bagian sini untuk supply, dan ini untuk input audio, yang ini, dan ini untuk output atau speaker. Tapi ntar kita coba speakernya dites di relay aja, karena ini nggak ada cak speakernya, dan relaynya nggak usah di jumper. Kalau mau digunakan langsung dari sini aja. Oke, kita langsung coba saja. Ini di sini ada bagian input tegangan nomor 3 supply positif, 4 supply negatif, 3 supply positif, 4 ground, 5 supply negatif. Oke, untuk tegangan sudah saya pasang. Jangan lupa dikasih heatsink untuk mengecek setiap power amplifier, barangkali chipnya overhead dan dia jebol. Karena ini tidak ada switch kontrolnya, jadi dia bisa langsung bekerja. Oke, ini saya coba cek tegangan dulu dan cek di bagian output speaker di skala 50 volt. Kita tancapkan. Maaf, avometernya bolok kodok. Kita tancapkan, kita cek tegangan ground positif. Tegangan udah masuk positif ke negatif, lebih dari 50 volt. Oke. Sekarang kita tes di bagian speaker. Ini belum saya jumper bagian audio ground. Audio ground itu di sini tempatnya, di bagian input. Ini belum saya jumper bagian audio groundnya.
ke bagian ground PSU atau CT. Coba akan saya tes di bagian output speaker. Ini ada relay, ini relay untuk satu untuk center, dan ini relay untuk dua untuk kanan kiri, rear kanan dan kiri. Biasanya kalau belum di jumper audio ground ke ground itu yang keluar di output speaker itu voltase seperti ini. Maaf, ini ground, saya ini merah saya kasih di ground, dan ini di output speaker. Ini yang terukur di output speaker itu tegangan. Ini yang membuat kadang speaker jebol. Ini rear kanan dan rear kiri, kanan kiri. Ini yang keluar tegangan kan lumayan, itu sekitar 30 volt lebih. Itu yang bisa membuat speaker jebol. Dan ini juga, ini yang sering disangka bahwa power amplifier ini udah jebol, karena bagian audio groundnya belum di jumper ke ground PSU atau CT. Dan di sini sudah saya siapkan kabel untuk jumpernya. Maaf, saya lepas dulu. Jadi sebelum dikasih speaker, alangkah baiknya dicek, dan jangan lupa bagian audio groundnya itu, audio ground ke groundnya itu di jumper. Ini walaupun di sini ada 3 channel, tapi untuk bagian audio groundnya itu dia satu. Ini nomor 2, ini juga audio ground. Ini ke nomor 4. Nomor 4 itu keterangannya nomor 4 itu keterangannya audio ground. Cuma maaf, di sini mana tulisannya? Sini, entah itu rear ground, entah itu center ground, itu sama. Yang ini nomor 4 dan nomor 2. Ini satu, ini jumper. Ini sudah saya tadi coba. Oke, dan sekarang kita jumper bagian audio groundnya. Ke ground PSU atau CT. Oke, ini sudah saya jumper dan coba kita cek lagi. Di output speaker yang tadinya keluar tegangan sekitar 30 volt lebih, ini masih di skala 50 volt DC untuk avometernya. Ini sama seperti juga ground, ini juga ground. Tadi di sini terukur 30 volt lebih yang ke output speaker. Ini relay, ini udah hilang. Di sini juga udah hilang. Ini kemungkinan powernya masih berfungsi dengan baik. Dan jikalau hilang semuanya, maksudnya udah di jumper gini tapi masih nggak ada suara atau mati total, itu biasanya R100 ohm yang di bagian supply min atau supply positif itu ada yang putus. Saya naikkan dulu, dan untuk tesnya itu pakai speaker yang agak bagusan karena ngeri. Agak bagusan, maksudnya speaker ginian karena hanya untuk tes saja. Ini masih dalam kondisi tercolok. Maaf, saya lepas dulu. Coba kita tes di
Oke, di bagian sini yang untuk rear dan seperti umumnya power STK, speaker satunya itu dapatnya ground. Aduh, maaf. Oke, untuk speaker sudah saya turunkan lagi biar agak jelas. Kita tancapkan. Seperti ini, maksudnya ini berarti ini sudah bisa digunakan, berarti ini kondisinya normal. Dan coba di satunya lagi. Ini juga normal karena ini 3 channel. Maaf. Dan yang di sini juga normal. Ini beda-beda inputnya, ada 3, outputnya juga 3, cuman ini satu relay hanya untuk satu speaker. Dan apa yang terjadi apabila ini dilepas, audio ground yang ke ground dilepas, itu yang terjadi ya ini seperti power jebol. Coba bentar, untuk yang kadang pada speakernya pada jebol dengan mengikuti track ini. Ini saya lepas, ini masih ada tegangan. Ini saya lepas dan coba saya pasang ini sebentar saja hanya untuk ngetes di bagian speaker. Seperti itu yang kadang membuat speaker jebol gini. Tuh, menjutu. Di sini juga speakernya menjutu semua. Hanya untuk tes, jadi hanya sebentar saja, takut saya speakernya jebol. Speaker bagus ini lumayan walaupun gini. Jadi itu yang harus perlu diperhatikan langkah-langkahnya. 1, untuk power ampli yang bekasan dari Sony, jangan lupa di jumper audio ground ke ground PSU. Itu yang jangan lupa, dan jangan dikasih speaker dulu, dites dulu bagian output speakernya. Jikalau sudah di jumper tapi masih ada tegangan di output speaker, kemungkinan itu powernya sudah jebol. Oke, sekarang saya jumper lagi, dan ini di bagian speaker. Ini sudah nyaman, sudah aman, ini sudah bisa digunakan. Tinggal pasang tune control sesuka panjenengan, mau pakai tune control apa dan pakai musik kesukaan apa, dan bisa digunakan kembali. Dan akan kita tes pakai musik di salah satu channelnya saja.
Oke, sudah saya pasang kabel audio input untuk tes, tapi karena nggak pakai volume jadi agak berdengung. Maaf. Sekian lama berjarak, hasrat semakin ingin dekat. Aku rindu kamu. Jadi masih bisa digunakan, dan power seperti ini lumayan anteng. Cuman karena di sini nggak saya pakai volume, langsung tancap aja dari line in ke handphone, jadi kadang krosak atau gimana gitu. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sekian dulu aja, dan matur nuwun, semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan. Assalamualaikum. Musim